Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada dan sahabat beliau sekalian, para guru-guru kami, hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Sebelum kita memasuki dalam rukun doa al-khutbah,
Mari sejenak kita mengikuti mau'izah. Tidak lain adalah judul kita pada hari ini, Uswatun Hasanah. Di mana umat Islam seluruh penjuru dunia 8 hari yang lalu sampai hari ini, bahkan kalau di Aceh sampai 4 bulan terus menerus memperingati hari lahirnya junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan berbagai kegiatan keagamaan, penyembelihan lembu, kambing, manok, itik, terus babah manok, itu mengadakan khanduri demi karena sangat cintanya kepada Rasul, harta ia korbankan untuk memberikan it'amul masakin wal yatama, memberikan makanan kepada anak yatim, para fakir miskin. Itu hal yang dilakukan positif dalam pandangan agama. Tapi tidak hanya itu. Ada hal yang lebih penting daripada itu adalah bagaimana kita jadikan Nabi Muhammad itu adalah sebagai uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada bagi kamu, bagi kamu pada diri Rasul itu adalah uswah, suri teladan yang baik. Artinya contoh yang baik pada jejak dalam perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau hidup kita ini kita jadikan Muhammad itu sebagai copy paste seperti hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya yakin dengan hakul yakin bahwa kita akan selamat dunia dan akhirat. Maka Allah nak pegah bahawa Muhammad yang uswah. Karena kita pada hari ini umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apapun profesi kita, apapun pekerjaan kita, suri teladannya adalah pada Muhammad. Karena semua profesi yang kita lakukan pada hari ini itu ada pada diri Muhammad. Dan itu dilakukan oleh Muhammad. Kalaulah profesi kita pada hari ini adalah sebagai peternak, pengembala kambing, pengembala lembu dan sebagainya. Itu Rasulullah itu menekuni pekerjaan tersebut. Dia pernah jadi pengembala. Jadi kalaulah kita mengembala kambing misalnya, bagaimana kita menjadi pengembala kambing yang sukses dan pengembala kambing yang baik. Contoh seperti Rasulullah. Bahkan kalau kita lihat pada rasul-rasul sebelum Muhammad, semua mereka itu pernah mengembala binatang, pernah mengembala kambing, pernah mengembala unta dan sebagainya. Ini apa hikmahnya? Ternyata di situ ada falsafahnya. Kalau orang sudah sukses di dalam mengembala kambing, dia pasti akan sukses dalam mengembala rakyatnya.
Kambing itu nggak bisa berbicara. Hanji pegah abah kambing. Tapi urang perah kambingnya wate sakit, kambingnya klik sakit gitu. Oh, kiban cara nyan sakit kambingnya. Padahal kambing tidak pernah bicara saya sakit. Kalau dia lapar, itu cara nangisnya tahu. Kambing itu lapar. Nyan kambingnya iya ji. Mungkin ada harimau. Cara suaranya juga dia tahu oleh si pengembala kambing itu. Begitu halusnya perasaannya. Dan makanan-makanan yang dia suka antara satu sama lain itu berbeda-beda. Tapi dia tahu kambing ini dia makan ini, yang kambing itu dia suka seperti itu. Itu uswatun hasanah, ada pada diri Rasul. Oh, lunnya petani, lunnya adalah sebagai pekerja. Ada pada diri Rasul. Bahkan ilmu penantian yang dia miliki itu sungguh luar biasa. Kawin bak kerma. Bahkan ada sahabat-sahabat yang lain bertanya kepada Allah, ya Rasulullah, bolehkah kita kawinkan antara batang yang satu dengan yang lain dengan jenis yang berbeda? Apa kata Rasul? Antum a'lamu bidunyakum. Ini jawaban Rasulullah. Maka cangkok kede itu ilmu yang ada pada Rasulullah. Oh, saya ini sebagai pemimpin, saya ini sebagai gesi, saya ini sebagai camat, saya ini sebagai bupati, saya ini sebagai gubernur. Dia juga pemimpin. Bahkan SK-nya daripada Allah Subhanahu wa taala, Allah langsung yang melantik dia sebagai pemimpin umat di seluruh penjuru dunia. Bagaimana dia menjadi, bagaimana caranya dia memilih, bagaimana caranya dia memimpin. Kita lihat di situ. Apalagi profesi kita. Saya seorang pegawai, dia pernah bekerja pada Khadijah. Dia pernah bekerja sebagai pengembala kambing orang. Jadi artinya kalau kita lihat pada diri Rasulullah itu semua perbuatan-perbuatan dan profesi yang kita lakukan pada hari ini sesuai dengan profesi kita masing-masing ada pada diri Rasul. Saya sebagai kepala rumah tangga, dia juga kepala rumah tangga. Bahkan istrinya bukan satu. Bagaimana dia berbuat adil dengan keluarganya, bagaimana hubungannya dengan anaknya dan istrinya. Itu uswah. Jadi semuanya ada pada Rasulullah. Makanya hal yang sangat menonjol pada Rasulullah SAW dan atas keberhasilannya Rasulullah SAW dalam membawa agama ini dan melindungi umatnya daripada api neraka. Karena kata Sayyidina Ali, laula Muhammad ibni Abdillah lakunna fi hawiyah. Kalaulah bukan karena Muhammad itu anak Abdullah, sungguh kita ini semua ke dalam neraka. Ada 3 hal yang sangat menonjol pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang patut hari ini kita ikut. Yang pertama, wa ulumuhul kamilah. Ilmu Rasulullah itu yang sangat sempurna. Maka Rasulullah menyatakan bahwa saya ini adalah gudang ilmu. Ana kanzul ulum wa ali babu. Saya adalah gudang ilmu. Ali pintunya. Kalau mau ambil ilmu dalam gudangnya, melalui Ali. Apa kata Sayyidina Ali? Salah satunya, nyobe eleh tak begah bak gudang, bak pintu. Bagaimana kecerdasan Ali itu luar biasa. Orang-orang Khawarij mengutuskan orang kepada Ali karena waktu itu sangat populer bahwa dikatakan bahwa Ali itu orang yang sangat cerdas.
Ini kamu 10 orang datang kepada Ali. Tanya kepada Ali tentang satu pertanyaan. Siapa lebih ilmu dengan harta? So lebih ilmu dengan harta. Kalaulah ke-10 kamu dia jawab dengan satu jawaban, berarti dia tidak cerdas. Tapi kalau 10 kamu bertanya dengan persoalan dengan pertanyaan yang satu, tapi dia bisa menjawab dengan berlain-lainan, ini menunjukkan bahwa Ali itulah orang betul-betul dia orang cerdas. Maka datanglah mereka satu persatu bertanya kepada Ali. Siapa lebih ilmu dengan harta? Dia jawab. Kemudian datang yang kedua lagi, jawab lagi. Sampai 10, dia jawab dengan jawaban yang berbeda. Kumpullah mereka. Bagaimana dia jawab kamu? Bagaimana dia jawab kamu? Ternyata jawabannya beda-beda. Apa kata Ali? Andai kata 1000 orang kamu utuskan kepada aku dan dia bertanya kepadaku dengan satu pertanyaan, aku akan bisa menjawab dengan 1000 macam, tidak akan sama. Nyata tanda ulun cara. Maka kita jangan kadang-kadang salah penafsiran ini. Kita datang kepada seorang ustaz, kita bertanya dalam satu masalah, dia jawab ke kita seperti ini. Sementara orang yang lain lagi dia jawab. Udah kita yang gak limplang tak tengkunyan. Yang bahasa jadi banyak jawab dong, jangan berapa. Padahal kita ini yang nggak bisa menyikapi apa yang dia jawab. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan khitabin nas biqadri uqulih. Jawablah kepada manusia, katakan kepada manusia itu sesuai dengan akalnya. Jadi kalau kita jawab orang yang memang dia baru belajar dengan jawaban yang susah dia pahami, ini jadi masalah. Maka dia jawab dengan satu jawaban, dengan jawaban yang mudah dicerna oleh dia. Kemudian dia jawab kepada orang lain yang mungkin orang lain itu lebih cerdas dari dia, sehingga jawabannya adalah jawaban orang cerdas. Itu Ali. Coba kita bayangkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dia tahu sebelum alam ini dijadikan oleh Allah. Ini siapa yang sampaikan kepada kita? Dia tahu tahma tahta sara. Apa yang ada di bawah ini Rasulullah tahu. Dan apa yang terjadi esok, sampai kiamat, sampai syurga, neraka, sampai kita ketemu Allah Subhanahu wa taala, semuanya dicerita oleh Rasul. Ini adalah ilmu Rasulullah. Maka sering kita dapatkan hadis-hadis sayati zamanon, padahal Rasulullah itu tidak hidup zaman ini. Yang terjadi hari ini dia sudah katakan 1400 tahun yang lalu. Sayati zamanun ala ummati yafiruna minal ulama wal fuqaha. Seakhir datang pada suatu saat pada umatku nanti mereka akan lari daripada orang-orang alim. Mereka akan lari daripada belajar ilmu agama. Coba kita lihat hari ini. Tak pegawai menjadi penundau dan jabu kan. Jadi ketika kita tidak lagi dekat dengan ilmu, maka uswah itu sudah hilang. Walaupun dasi ilmu raya-raya hanya nihil. Dalam konteks uswah, mungkin fahala khaurina, fahala sedekahna. Tapi dalam konteks uswah itu sudah pudar. Tidak ada lagi. Padahal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwa pintu gerbang masuknya kebahagiaan, pintu gerbang masuknya kesuksesan adalah ilmu. Tanpa ilmu kita enggak akan sukses. Ilmu duniawi juga, minum duniawi yang bahagia dengan ilmu, hidup akhirat, ilmu. Mau salat ilmu, mau haji ilmu, mau umrah ilmu, semuanya ilmu. Maka Rasulullah memberikan sugesti kepada kita banyak sekali faedah-faedah
Kalau kita berhadir dalam majlis ilmu hanya 1 saat kita hadir seperti kita salat 100 rakaat. Bahkan ada hadis yang mengatakan seperti kita salat 1000 rakaat. Ada hadis yang mengatakan seperti kita memerdekakan budak. Kenapa itu diberikan sugesti? Supaya kita suka, rajin dalam menuntut ilmu. Di samping ilmu itu dia bisa membahagiakan kita dengan pada dirinya ilmu, dan juga akan bisa menjadikan hidup kita terarah dan hidup kita ini mudah. Urung beurangnya, mentu ilmu. Takam jika kebuat yang kabeh alergi. Padahal uswah yang harus kita ikut adalah wa'ulumul kamilah. Ilmu Rasulullah itu sangat sempurna. Maka ia sukses dalam sebuah bidang. Sukses dia bisa menjalani hidup ini. Mungkin kalau sekarang ini kita jadi wali kota, jadi bupati dan sebagainya, itu mudah. Penggana, dumpukanna, dengan bertimang-timang menteng. Bahkan kita yang dibertimang. Tapi Rasulullah tidak, dia tidak ada gaji apa-apa, dia cari sendiri. Dia jadi pemimpin, dia jadi rasul, dia cari sendiri. Tak ada gaji. Sempat dia mencari nafkah kepada keluarganya, sempat dia mencari memimpin umat, dan dia sempat semuanya, bahkan dia ke medan perang. Ulumul kamilah, ilmu. Maka kalau kita menyatakan diri kita adalah umat Muhammad, kalau diri kita ini menyatakan diri kita adalah pengikut Muhammad, cari ilmu. Berikan ilmu kepada generasi-generasi, kepada anak kita. Yang penting ilmu, enggak usah kita tinggalkan harta tinggalkan ilmu saja. Dan lebih penting adalah apa yang dia sembah sesudah kita meninggal dunia. Ma ta'budu min ba'di. Apa yang kamu sembah sudah aku. Bukan ma ta'qulu min ba'di. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua yang sangat menonjol, yang hendaknya kita menjadikan uswah kepada beliau adalah wa taqwahu siryatan wa alaniyah. Sirra wa alaniyah. Takwanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sungguh luar biasa. Baik dia sendirian dan juga terang-terangan. Bahkan setakwa-takwanya manusia. Semenjaknya Nabi Adam sampai Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Muhammadlah orang yang paling takwa kepada Allah. Dia orang yang paling takwa. Maka dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa. Hingga hatinya ini, hati Nabi mudrok-drok lagi sujubu. Hakan kana khasyatan lillah. Kenapa sampai begitu hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai mendidih karena takut kepada Allah, karena Muhammad adalah orang yang paling ma'rifah dengan Allah. Maka takut kita kepada Allah adalah sejauh mana kita mengenal Allah. Nabi Muhammad adalah merupakan orang yang paling ma'rifah dengan Allah. Ia melihat Allah dengan mata kepala, bukan hanya dengan mata hati. Dengan mata ulai kalian Allah. Dan ia sanggup melihat Allah dengan matanya. Ini menunjukkan bahwa Muhammad itu adalah merupakan Sayyidur Rasul. Nabi Musa saja 70 hijab lagi, dia tidak bisa lagi melihat Allah sampai dia pingsan. Ketika wakallamallahu Musa taklima. Ya Allah, dia berkala drone ya Allah. Lun hawata lun kala drone ya Allah. Hai Musa, puhan yakin ke lun hai Musa? Tidak ya Allah. Tapi litatma'il qulub, litatma'il qalbi, supaya hatiku tenang. Kamu tak sanggup melihat aku ya Musa.
Tapi dia memaksakan Allah untuk hendaknya Allah menampakkan dirinya kepada Musa. Tapi pada akhirnya apa terjadi? 70 buah hijab itu kena tahu Nabi Musa. Dia tidak sanggup lagi memandang cahaya. Yang pada akhirnya dia pingsan. Nyan Nabi Musa. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia makrifah dengan Allah benar-benar dan orang yang paling takwa kepada Allah. Padahal dia adalah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala penghuni surga. Dia maksum, tak pernah berbuat haram dan makruh. Tak pernah berbuat salah apapun. Tapi ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala sungguh luar biasa. Sehingga lututnya bengkak, kakinya bengkak. Pada suatu ketika Aisyah berkata kepadanya, "Ya Rasul, apakah Allah tidak berkata bahwa engkau adalah sudah menjadi penghuni surga? Engkau adalah orang yang dipilih di antara hamba-hamba Allah dan kamu dijamin oleh Allah. Kamu masuk surga." Apa katanya Rasul? "Ya istriku, wahai Aisyah, ya Humairah. Apakah tidak kamu suka bahwa aku ini adalah orang yang pandai bersyukur kepada Allah di atas nikmatnya Allah itu? Aku bersyukur kepada Allah karena Allah telah memberikan aku seperti itu. Maqamam mahmud alladhi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad." Takwa. Jadi kalau kita ingin mengikuti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amar ma'ruf nahi mungkar, bubut suruh, piuh cegah. Selesai masalah. Pada ma'rufnya kita perbuat sekemampuan kita, pada nahi mungkarnya adalah kita harus wajib kita meninggalkannya. Allah tidak memaksakan kita untuk cari uang wajib zakat, untuk wajib haji. Allah tidak memaksakan kita berpuasa kalau kita tak sanggup berpuasa. Allah tidak pernah memaksakan kita untuk berdiri kalau kita tidak mampu untuk berdiri. Boleh kita duduk. Lakukan sekemampuan kita. Jauhkan larangan Allah Subhanahu wa taala yang haram dan juga ada makruh. Ini kadang-kadang kita sering juga melecehkan yang makruh. Ini bahaya sekali. Apakah rukuk alah makruh kan. Ya dah sembahyang tarawih alah sunat ya. Jadi seolah-olah kalau sunat itu untuk ditinggalkan, makruh itu untuk diperbuat. Mereka rukuk makruh. Alah makruh. Makruh itu kan larangan Allah. Jadi sama dengan kalaupun kita tidak diberikan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala tapi kita sudah rusak akhlak kita dengan Allah. Kalaupun kita tidak ada masalah, tidak diberikan dosa kita dengan kita tidak berbuat sunat, yang ada kita tidak mendapatkan pahala, tapi setidaknya kita sudah rusak hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga yang sangat menonjol pada Rasulullah, wa akhlaquhul karimah. Akhlak Rasul itu yang sangat sempurna. Akhlak Rasul yang sangat mulia. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Saya aku diutuskan ke atas permukaan bumi inilah untuk memperbaiki akhlak dan budi pekerti manusia. Hanayum de elemen. Hanayum de najabatan menyewa akhlak anak. Coba kita lihat bagaimana akhlak Rasul, bagaimana akhlaknya dengan Allah. Bagaimana akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sesama. Bagaimana akhlaknya Rasul dengan istri, bagaimana akhlaknya Rasul dengan anak-anak. Bahkan bagaimana akhlak Rasul dengan binatang dan alam semesta. Dan bahkan bagaimana akhlak Rasul itu dengan musuh-musuhnya. Kesuksesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat didominasi oleh akhlaknya Rasul, khuluqul hasanah.
akhlak yang sangat baik, akhlak yang sangat mulia yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan binatang haibtu minhu dawabu falam tahrub ama waqan duwabatun abadam fi jismihil hasani. Binatang kelut hantam jiplung jimutemu dengan Maulana. Itanya hana bolain miyati rumah dia tahu tanya bertu jiplung. Kenapa binatang-binatang liar itu enggak lari daripada Rasulullah? Bahkan dia bertemu dengan Rasul. Karena binatang sekalipun dia tahu bahwa Muhammad itu adalah orang yang berakhlak. Dia tahu bahwa Muhammad itu adalah tidak akan menzalimi binatang kalau dia tidak berhak untuk dibunuh. Maka dia tak akan membunuhnya. Dia bersahabat dengan alam semesta. Menjaga lingkungan. Menjaga kemaslahatan tetangga, menjaga kemaslahatan umat. Itu akhlak Rasul. Bahkan dengan musuh sekalipun Rasulullah berakhlak. Orang selalu melemparkan kotoran kepada Nabi, tapi ketika sakit dia yang lebih duluan datang. Daksur ingin membunuh dia, ketika jatuhnya pedang dia ambil, dia kembali lagi. Ini hati. Ini sangat pengaruh dengan bersihnya hati. Ada orang enggak percaya sama orang lain, kenapa? Karena dia pernah menipu orang. Kenapa dia enggak percaya sama orang? Karena dia hatinya kotor. Tapi Rasulullah belum. Karena dia tidak pernah hasud, tidak pernah dengki, tidak ada tamak dalam hatinya. Hatinya sangat bersih. Sehingga tidak ada kesyurgaan tetap siapapun. Dia hidup bergantung dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika saya diizinkan oleh Allah saya dibunuh hari ini, saya tidak akan ada kemampuan untuk menolaknya. Tapi kalau pada Allah pada hari ini aku dijaga oleh Allah dan selamat oleh Allah, misalnya aku tidak ada orang yang bisa membunuhku dan mengkhianatiku. Bersih sekali hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terakhir, sesudah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali kepada Allah, digantilah oleh Khalifah Abu Bakar. Sehingga Abu Bakar tiap hari buat rapat. Karena dia takut ada banyak hal yang ia tidak perbuat yang oleh Rasulullah dia berbuat. Hai sahabat-sahabatku, coba kamu ingat apa yang belum kulakukan ini aku oleh Rasulullah. Apa kata Rasul? Apa kata sahabat-sahabat lain kepada Abu Bakar? Ya Abu Bakar, menurut kami banyak sekali yang sudah engkau lakukan sesudah peninggalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi ada satu hal yang belum engkau lakukan saya lihat. Itu di belakang masjid itu ada sebuah rumah gubuk yang di dalamnya itu ada orang tua renta yang umurnya sudah 100 tahun lebih. Dia seorang Yahudi. Dan sampai hari ini dia belum masuk Islam. Saya lihat Rasulullah sebelum dia masuk ke masjid, dia datang ke rumah itu, sudah itu baru dia masuk masjid. Sesudah dia dengar daripada sahabatnya langsung bakal datang ke situ, ke buta itu. Dia lihat betul ada di rumah itu seorang yang sudah tua renta. Dia tidak bisa bangun lagi. Tapi suaranya besar. Sehingga dia naik ke rumah itu, dia khadam. Dia bangunkan orang itu, dia mandikan. Sesudah ketika dia sentuh tangannya tersentuh dengan kulit daripada orang tua tersebut, dia berteriak, jangan sentuh aku, tangan kamu sangat kasar. Kamu ingin membunuhku. Inilah tangan ini, mungkin kamu adalah Muhammad yang selama ini aku benci dan Muhammad yang selama ini aku hujat dia. Dia orangnya sangat jahat. Yang ini tangan kamu ini membunuh aku.
baru tahu Abu Bakar rupanya selama ini orang tua itu adalah dia hujat Muhammad sallallahu alaihi wasallam di depannya. Sedangkan orang yang dahulu dia bilang bahwa tangannya sangat lembut. Nyo gata saja dah baik malelon. Abu Bakar nangis. Wahai Ajuz, Syekhul Ajuz. Sesungguhnya orang yang kamu benci dan orang yang kamu hujat selama ini adalah Muhammad. Hari ini telah meninggal dunia. Dan aku inilah Khalifah Abu Bakar. Sebagai pengganti beliau. Yang hari ini aku datang kepadamu adalah untuk menghadammu. Untuk menggantikan dia. Untuk menghadammu. Dia telah tiada. Waktu itulah berubah seperti langit dan bumi. Dia berteriak dan menangis. Ternyata orang yang aku hujat, orang yang aku benci selama ini adalah itulah orang yang paling baik. Dia menghadamku dengan tangannya yang lembut. Dia menyuapi makanan kepada mulutku yang begitu mesra. Tutur katanya yang sangat lemah lembut, tidak membentak-bentak. Wahai Abu Bakar, saksikan olehmu aku pada hari ini aku mengucapkan kalimah asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku mau isyhad, ajarkan aku. Ini akhlak Rasul. Coba kita bayangkan, mampukah kita berbuat seperti itu yang tiap hari orang menghujat kita, kita khadam dia, kita mandikan dia. Bailai yang gop tigop. Bahkan yang urang beda akidah dengan kitanya. Kadang-kadang orang pada menghadam ibu dan bapanya sendiri yang sudah stroke. Yang menau hempah, mendi hempah pun dah berlaku hempah. Kadang-kadang kita enggak sanggup untuk berbuat. Enggak bisa sabar. Apalagi dengan orang-orang yang memang tidak seakidah dengan kita. Begitulah gambaran sekilas apa yang harus kita uswah. Kalau kita ingin uswah Rasul, maka ilmu ambil. Yang kedua takwa kepada Allah, dan yang ketiga adalah akhlak, ikut akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehebat pun apapun kita, kalau akhlak sudah hancur, ilmu ijazah bagi. Banyak ilmu tak ada akhlak, tak ada maknanya. Tapi kalau orang yang berakhlak walaupun ilmunya sedikit, ini jauh lebih bermanfaat ketimbang banyak ilmu tak punya akhlak. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti semua jejak-jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kita diselamatkan dunia dan akhirat, dan nanti kita diberikan syafaat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah
وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الناس اتقوا الله سرا وعلانية لعلكم تفلحون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ولذكر الله أكبر.